Gorontalo, Jejak Hukum Adat di Gerbang Cahaya Timur, oleh Mansur Martam, penyuluh agama Islam. Di antara mozaik tanah-tanah tua yang pernah merapal mantra sejarah Nusantara, berdirilah Gorontalo. Bukan sekedar bentang geografis, tetapi tapak jejak sebuah jiwa kolektif yang lama tersembunyi di balik kabut zaman. Seperti butiran tasbih yang terangkai dari akar warisan leluhur, Gorontalo diabadikan sebagai wilayah hukum adat ke-9 oleh Van Vollenhoven, seorang penyimak sunyi hukum dan budaya. Ia menangkap denyut hidup komunitas ini, yang tak hanya berdiri atas tanah, melainkan berakar pada langit nilai-nilai. Komunitas hukum sebagai cerminan tauhid sosial. Van Vollenhoven, dalam sulaman teorinya, tak sekedar menyusun peta hukum, tetapi menyingkap susunan ruhani masyarakat. Komunitas hukum yang berdiri bukan karena kekuasaan, tetapi karena kesepakatan batin dan rasa milik bersama atas ruang, relasi, dan ingatan. Di sini, hukum adat bukan sekedar aturan. Ia adalah napas spiritual masyarakat, zikir kolektif yang mengatur gerak, mengurai masalah, dan menata keharmonisan. Laksana Sufiah menata hatinya dalam bait-bait cinta ilahi. Bahasa dan etnisitas, simbol cermin diri. Bahasa Gorontalo, ibarat mantra dalam wirid panjang kebudayaan, menjadi semesta makna yang menyatukan ruh komunitasnya. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi jendela ruh, tempat nilai, adat, dan cinta atas tanah tumpah dalam satu warna. Dalam terang etnologis, ia menjadi samudra tempat jati diri berlayar, mengenal diri untuk mengenal Tuhan, sebagaimana pepatah Sufi, "Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Kekosongan narasi, sebuah sunyi yang perlu disulam. Namun sejarah yang agung kerap tertinggal di lorong-lorong sunyi. Warisan pengetahuan Gorontalo seperti kitab tua berdebu di rak kealpaan. Ketika suara keraguan datang dari anak zamannya sendiri, itu karena mereka belum mengenal ruh pusaka yang mereka warisi. Seakan kisah-kisah para wali adat dan tetua hukum masih menanti untuk dituliskan kembali dengan tinta cinta dan kesadaran, sebagai bentuk zikir terhadap asal-muasal diri. Jejak dalam sejarah. Gorontalo dalam cahaya kerajaan dan perdagangan. Dalam khazanah yang dilukis oleh Muhammad Yamin dan Pluvier, Gorontalo bukan wilayah yang datang tiba-tiba. Ia telah hadir dalam palung sejarah Majapahit ketika negeri ini masih berupa serpihan-serpihan cahaya. Prapanca telah menyebutnya dalam Kidung Kenegaraan, menyandingkannya bersama nama-nama yang kini agung. Di abad ke-16, Gorontalo telah menjadi simpur perdagangan dan penyemaian Islam dari dua jalur besar, Makassar dan Ternate. Maka, bukan kebetulan jika Islam tumbuh di sini tidak hanya sebagai agama, tetapi sebagai ruh yang melembutkan adat, menebarkan kasih, dan memperkuat simpul sosial. Penutup, menuju kesadaran baru. Gorontalo adalah rahim adat yang mengandung masa lalu dan mengandung masa depan. Ia bukan sekedar tanah, tapi tanah yang dibisikkan doa, dilintasi sejarah, dan diberkahi oleh jejak para pecinta kebenaran. Maka, kesadaran akan identitas Gorontalo bukanlah proyek politik, melainkan perjalanan batin, semacam hijrah dari lupa menuju ingat, dari gelap menuju terang. Sebab setiap tanah yang dijaga dengan nilai akan menyimpan nur cahaya, dan setiap warisan yang dikenang dengan cinta akan tumbuh menjadi berkah.